Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Farida dengan nomor NIM 2105110218 dari Prodi Pendidikan Kimia angkatan 2021 Universitas Riau. Di sini saya akan membuatkan sebuah video sebagai salah satu tugas mata kuliah literasi digital dengan dosen pengampu Ibu Feblina Daryanes MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat PPT interaktif dengan menggunakan Microsoft PowerPoint 2010. Baik, yang pertama-tama, silahkan teman-teman membuka aplikasi PowerPoint pada laptop masing-masing. Nah, ini adalah hasil mendesain PPT yang sudah saya buat. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana sih cara membuat PPT interaktif. Nah, sebelum ke langkah-langkah cara membuat PPT interaktif tersebut, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai PPT interaktif. PPT interaktif ini adalah dibuat untuk menambahkan sedikit animasi, sound, dan juga video, di mana PPT interaktif ini kita buat supaya lebih menarik dan lebih kreatif untuk media pembelajaran. Sebelum kita masuk pada inti pembahasan mengenai bagaimana sih cara membuat PPT interaktif itu, nah di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai mendesain PPT atau PowerPoint agar sedikit lebih menarik. Untuk menghilangkan kalimat klik to add title, teman-teman bisa memilih menu pada home, lalu mengklik layout, terus dilanjutkan dengan menekan blank. Dan sekarang PPT sudah kosong tanpa ada bacaan klik to add title. Selanjutnya, teman-teman bisa memilih atau mengklik menu view, terus mencekliskan pada bagian width. Setelah itu, maka timbullah sebuah garis, di mana garis ini akan membantu teman-teman dalam mendesain PPT. Selanjutnya, klik menu insert, lalu surface. Nah, pada bagian surface ini, kita akan memilih bagian pertama yaitu rectangle. Klik Ctrl Shift, lalu maka bentuk rectangle itu akan membentuk sebuah persegi. Dan jangan lupa kita untuk memformat, yaitu pada menu format untuk mengatur ketinggian dan juga lebar dari bentuk yang sudah kita pilih di surface tersebut. Di bagian itu kita akan mengatur ketinggian, height, dan juga lebar width-nya. Ketinggiannya 2 cm dan juga lebarnya juga 2 cm. Karena gambar yang ingin kita buat itu adalah sebuah gambar persegi. Selanjutnya, kopilah gambar yang sudah kita buat persegi tadi menjadi 2 bagian. Nah, bagian kedua itu silakan teman-teman untuk mengatur warnanya warna lain, seperti warna kuning, hijau, atau merah. Setelah itu, pada bagian format itu ada pada edit surface, lalu edit point. Nah, ini sudah ada 4 bagian titik. Pertama itu ada titik hitam di sebelah kanan, ditarik sesuai dengan gambar yang kedua. Setelah itu kita dorong lagi titik putih itu sehingga membentuk garis melengkung. Pada bagian kanan atas juga ditarik sesuai dengan gambar di bawah, dan ada garis putih, titik putih, lalu ditegakkan, dan ada 2 lagi, lalu salah satunya ditegakkan kembali sehingga membentuk sebuah lengkungan. Setelah itu copy menjadi 2 bagian yang sudah membentuk sebuah lengkungan. Setelah sesuai seperti ini, lalu yang kopian tadi silakan dihapus. Pada selanjutnya, klik menu insert, surface, dan pilih bentuk pentagon. Ctrl Shift agar
bentuknya sesuai dengan keinginan kita. Format, lalu atur ketinggian dan juga lebar. Nah, ketinggian ini harus sesuai dengan bentuk lengkungan dari bentuk pertama, lalu pilih rotate dan bentuk vertikal, lalu sesuaikan pada bagian yang sudah kita bentuk pertama kali tadi, disambung. Ini adalah bagian di mana kita sudah menyesuaikan dan mengubah warna. Pada bagian ini klik format, lalu save as outline dan menghilangkan no outline-nya, menghilangkan garis-garis pinggirnya. Lalu blok semua bagian dari bentuk itu dan klik group. Maka bentuk tersebut sudah menjadi grup, sudah digrupkan. Lalu di copy menjadi 4 bagian, copy paste menjadi 4 bagian. Setelah itu aturlah sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Nah, pada bagian kanan kita memerlukan menu rotate untuk mengubah posisi menjadi horizontal. Silahkan teman-teman untuk mengatur sebagaimana cantiknya bentuk dari apa yang sudah kita buat tadi. Lalu kita akan membuatkan warna gradient, yaitu dengan mengklik bagian tersebut dan memilih gradient fill, dan sesuai dengan itu kita mengubah warnanya. Itu ada 3 bagian, dari warna yang terang, terang, dan terang, dan tengah-tengahnya kita atur dengan mengklik bagian tengah color, terus kita pijit more color dan kita menaikkan pada bagian atas untuk mendapatkan warna yang lebih cerah dari sebelumnya. Oke, dan kita close dan hasilnya warnanya akan berubah, yaitu gradient fill-nya. Lakukan pada semua bentuk yang sudah kita atur sebelumnya. Seperti inilah hasil ketika kita sudah mengatur semua gradient fill-nya. Sekarang kita akan mengatur layar untuk di belakangnya. Sama, itu mengatur gradient fill, tetapi kita mengubah tipenya menjadi radial dan mengubah di tengah, warna tengah-tengahnya itu menjadi warna putih. Dan inilah hasilnya. Pada bagian ini kita akan melanjutkan bagaimana sih cara membuat PPT interaktif dengan menambahkan sedikit animasi. Kita mengklik animasi, lalu pilihlah bagian-bagian ini sudah saya atur, yaitu push in. Kita bisa mengklik itu animation page dengan mengatur timing. Itu kita mengatur afternya, terus kita mengatur duration dengan memilih 1 second. Ini sesuai dengan keinginan kita masing-masing, lalu klik OK. Nah, inilah hasilnya. Begitu juga dengan semua bagian yang ingin kita melakukan animasi yang berbeda-beda. Kita bisa mengaturnya pada menu animation, lalu ada animation page dan mengatur timing serta waktu dari pergerakan dari setiap slide-nya. Lakukan hingga selesai. Sebenarnya pada bagian ini ada suaranya, ada soundnya, tetapi pada record layar komputer laptop saya tidak terdengar atau tidak terdengar rekam suara. Hanya terlihat saja bagian yang bergerak dari animasi tersebut. Gambar bunga yang ada di PPT ini bisa kita download di Google lalu meletakkannya pada menu insert. Selain menambahkan animasi dan sound, kita bisa juga menambahkan video dengan mengklik menu insert, lalu ada bagian video, lalu kita pencet video dari file atau dokumen dan kita mengambil dari dokumen yang sudah kita ambil insert. Lalu kita besarkan layarnya dan sekarang kita sudah bisa meletakkan bagian dari sebuah video dari PPT kita.
Ini adalah hasil akhir di mana kita sudah membuat PPT interaktif. Setelah itu kita jalankan. Inilah hasilnya. Bergerak sesuai dengan animasi yang sudah kita atur timingnya. Sebenarnya ini ada soundnya, tetapi karena record layar laptop saya tidak merekam suara, jadi hanya melihat dari pergerakan dari sebuah animasi saja. Inilah penampakan dari hasil akhir setelah kita melakukan dari awal mendesain PPT dari berbagai bentuk, baik itu dari bentuk rectangle, awan, lingkaran, dan sejenisnya, hingga kita melakukan sebuah video interaktif dengan menambah animasi, sound, dan juga video, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf apabila penjelasan saya terlalu cepat atau ada salah bahasa, dan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.